Pernah nggak sih Anda coba bayangin gitu, bukan cuma lihat foto, tapi benar-benar ngerasain ada di sana, lihat bumi dari jauh, di angkasa. Hmm? Astronot Ulf Mirbold pernah coba cerita pengalamannya. Dia lihat bola biru putih, kelihatan rapuh banget di tengah gelapnya alam semesta. Terus dia bilang, agak ngeri juga katanya. Saya ngeri melihat betapa rapuh penampilannya. Wow, kerapuhan atmosfer kita ya? Iya, atmosfer kita, selaput tipis pelindung kehidupan itu loh, kelihatan jelas banget dari sana. Nah, ini nyambung nih ke pembahasan mendalam kita kali ini. Sumbernya dari bab 14 buku ikonik Carl Sagan, Pale Blue Dot. Ah, buku klasik itu. Betul, ternyata ya, eksplorasi ruang angkasa itu yang sering kita anggap jauh, abstrak, malah punya hubungan erat, kadang nggak kepikiran, sama cara kita ngertiin dan jaga rumah kita ini. Koneksi yang nggak terduga seringkali. Nah, misi kita hari ini, bongkar gimana caranya melihat keluar angkasa, itu justru bantu kita jaga bumi. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng koneksi penting ini. Siap? Perspektif dari luar angkasa itu memang bisa mengubah cara pandang secara fundamental. Alexei Ranov, kosmonot Soviet, dia kan manusia pertama yang jalan-jalan di luar angkasa tahun 65. Oh ya, Leonov, legendaris. Dia cerita pengalamannya indah banget. Katanya, dalam sekejap saya bisa melihat dari Gibraltar hingga Laut Kaspia. Saya merasa seperti burung. Coba bayangin sensasinya. Wow, Melihat lengkungan bumi, benua, lautan, semua terbentang di bawah. Nggak ada tuh garis-garis batas negara buatan manusia. Nggak kelihatan sama sekali. itu ironis banget ya sebenarnya. Teknologi roket, perjalanan antariksa, semua lahir dari persaingan keras antar negara kan, zaman Perang Dingin itu. Betul, persaingan ideologi. Tapi hasilnya malah ngasih kita cara pandang yang melampaui semua itu. Melampaui nasionalisme. Melihat bumi jadi satu kesatuan utuh. Wah, pengalaman itu pasti mengubah banget sih cara pandang siapapun yang ngalamin. Anda nganggep intinya, dan ini bukan sekedar perasaan sentimental loh. Bukan cuma soal perasaan ya. Bukan. Perspektif ini punya bobot ilmiah dan praktis yang krusial. Sangat penting. Waktu Mirbold bilang atmosfer itu lapisan tipis biru tua, itu deskripsi harfiah, realitas fisik. Tipis banget berarti ya. Kita hidup di bawah selimut gas yang rapuh banget. Jadi masalah kayak polusi udara, penipisan ozon, perubahan iklim global, itu kan masalah yang kayak kata Sagan, nggak peduli paspor kita apa, ideologi kita apa. Benar juga. Polusi nggak kenal batas negara. Molekul itu bodoh, kata Sagan. Mereka nyebar aja nyebrang perbatasan tanpa izin. Nah, pandangan dari atas ini jadi pengingat betapa pentingnya kita kerjasama global buat jaga sistem kehidupan kita bareng-bareng. Nah, ini nyambung pas banget ke ide kunci berikutnya dari Sagan di bab ini. Planetologi komparatif. Kedengarannya agak akademis ya, Iya, istilahnya. tapi intinya simpel kan? Kita pelajari planet lain biar lebih ngerti soal bumi. Robert Goddard, pionir roket Amerika itu, udah mikirin ini jauh-jauh hari loh, tahun 1907. 100 tahun lebih yang lalu, visioner sekali. Dia nulis kalau planet lain itu kayak jendela. Jendela ke masa lalu, atau mungkin masa depan bumi. Menunjukkan hasil yang beda dari proses pembentukan yang sama. Tapi kondisinya beda-beda. Tepat sekali. Planetologi komparatif ini ibaratnya kita punya laboratorium alam semesta di tangan kita. Contoh paling jelas ya Venus. Ah, Venus. Si bintang kejora. Tetangga kita yang satu itu kayak gambaran neraka. Atmosfernya penuh karbon dioksida, tebelnya puluhan kali lipat bumi. Akibatnya, Efek rumah kaca yang lepas kendali. suhunya panas banget kan katanya. Panasnya cukup buat melelehkan timah. Nah, dengan pelajari Venus, ilmuwan jadi ngerti banget mekanisme efek rumah kaca itu gimana. Dan yang paling penting, mereka bisa uji, bisa validasi model-model iklim komputer. Model yang kita pakai buat prediksi dampak pemanasan global di bumi. Oke, jadi kalau model iklim kita bisa jelasin kondisi ekstrim di Venus dengan benar, Ya, kita jadi lebih pede gitu ya, pas model itu bilang apa yang bakal terjadi di bumi kalau kita terus nambah gas rumah kaca. persis. Kepercayaan sama modal itu kuncinya. Nah, Mars di sisi lain nggak sih kontras yang sama pentingnya. Mars si planet merah. Mars itu sekarang dingin, kering, atmosfernya tipis banget.
Tapi bukti geologis dari wahana antariksa nunjukin kalau Mars dulu kayaknya sih lebih hangat dan basah. Ada air gitu. Kemungkinan besar pernah ada sungai, danau, bahkan mungkin lautan. Nah, belajar Mars ini bikin kita bisa uji model iklim di kondisi yang beda total. Bantu kita ngerti faktor apa aja sih jarak dari matahari, isi atmosfer, aktivitas geologi, bahkan mungkin kehidupan itu sendiri yang bikin iklim bumi stabil dan nyaman buat kita selama miliaran tahun. Jadi ini bukan cuma teori ya, tapi beneran dipakai. Oh jelas, ilmuwan kayak James Hansen di NASA itu secara eksplisit pakai data Venus, Mars, plus data iklim purba bumi buat kalibrasi dan validasi model iklimnya. Validasi ini yang bikin dia yakin. Oke. Jadi, lihat dari jauh, ubah cara pandang. Bandingin sama tetangga, bikin kita lebih ngerti cara kerja bumi. Nah, sekarang masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin kaget dan relevan nih. Gimana sains planet secara langsung bantu nemuin ancaman lingkungan paling serius di bumi. Sagan nyebut 3 contoh utama di bab 14 ini. Kita mulai dari yang pertama ya, penipisan lapisan ozon. Iya, ini contoh klasik koneksi tak terduga yang dampaknya gede banget. Ancamannya kan dari senyawa kimia buatan manusia, namanya chlorofluorocarbons, CFC. CFC, yang dulu di freon AC, kulkas, semprotan aerosol itu kan? Betul. Dulu dianggap aman banget, stabil, nggak beracun. Wah, pokoknya zat ajaib lah. Siapa sangka coba, zat yang anteng di permukaan bumi ini, ternyata bisa naik ke stratosfer, terus ngerusak molekul ozon. Ozon yang melindungi kita dari radiasi UV berbahaya itu. Dan penemuannya ini bukan dari industri ya? Bukan. Penemuan krusial ini, yang akhirnya dapat Nobel Kimia, dibuat oleh ilmuwan universitas, Rowland dan Molina. Mereka melakukan riset dasar murni, justru bukan dari industri kimia atau badan pemerintah. Tunggu. Terus, hubungannya sama penjelajahan planet apa? Kok NASA, Badan Antariksa, jadi ikut campur urusan ozon? Nah, ini dia bagian kerennya yang sering kelewat. Biar ngerti gimana atom klorin dari CFC bisa ngerusak ozon seefisien itu di stratosfer, Rowland sama Molina perlu paham banget kimia klorin dan fluorin di atmosfer. Coba tebak, kimia atmosfer kayak gitu udah dipelajari di mana? Jangan-jangan. Di atmosfer Venus. NASA, lewat program eksplorasi planetnya, udah bertahun-tahun danain riset atmosfer Venus yang kaya asam klorida dan asam fluorida itu. Jadi gara-gara neliti Venus, Pengetahuan dasar soal siklus kimia klorin dan fluorin di atmosfer Venus, itulah yang jadi landasan penting buat Rowland dan Molina. Buat ngerti mekanisme perusakan ozon di bumi, dan buat yakinin ilmuwan lain sama pembuat kebijakan soal bahaya CFC. Bayangin aja, kalau kita nggak pelajari atmosfer neraka Venus, mungkin kita nggak sadar ancaman kelapisan ozon kita secepat itu. gila. Itu bener-bener koneksi yang nggak kepikiran, tapi penting banget. Belajar dunia lain malah nyelamatin dunia kita. Contoh kedua, pemanasan global. Tadi udah disinggung dikit soal model iklim. Betul. Kayak yang kita bahas tadi, kemampuan model iklim komputer buat secara akurat niru kondisi iklim ekstrim di Venus, efek rumah kaca masifnya, dan Mars, kondisi dingin dan dipisnya, plus iklim bumi di masa lalu. Nah, itu ngasih kepercayaan yang kita perluin banget soal prediksi mereka tentang masa depan iklim bumi gara-gara emisi gas rumah kaca kita. Jadi validasi dari planet lain itu krusial ya? Sangat krusial. James Hansen, yang sangat bergantung sama data planet ini buat validasi modelnya, dia nunjukin keberanian ilmiah dan sebagai warga negara juga pas bersaksi di depan Kongres AS tahun 88 soal bahaya pemanasan global. Padahal waktu itu tekanan politik dan skeptisisme kuat banget. Iya, saya ingat itu. Kontroversial waktu itu. Dan kepercayaan sama model ini makin kuat pas mereka berhasil prediksi efek pendinginan global sementara setelah letusan Gunung Pinatubo di Filipina tahun 91. Oh, yang itu ya? Iya, partikel sulfat dari letusan kan mantulin sinar matahari, persis kayak prediksi model. Sekali lagi, pemahaman kita soal ancaman di bumi diasah oleh pengetahuan dari dunia lain. Oke. Contoh ketiga ini agak ngeri nih, musim dingin nuklir atau nuclear winter. Gimana sains planet bisa masuk ke sini? Konsep musim dingin nuklir ini muncul awal 80-an. Hasil kerja ilmuwan, termasuk Carl Sagan sendiri, yang coba modelin apa akibatnya ke iklim global kalau terjadi perang nuklir skala besar. Perang termonuklir ya?
Iya, mereka sadar kalau ledakan nuklir di kota dan pusat industri bakal bikin badai api raksasa. Nah, badai api ini nyemburin jelaga dan asap dalam jumlah masif ke atmosfer atas. Jelaga hitam gitu ya. Betul, lapisan jelaga ini bakal nyerap dan ngehalangin sinar matahari sampai ke bumi. Bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Akibatnya, suhu global anjlok drastis, panen gagal di mana-mana, kelaparan massal, ya potensi keruntuhan peradaban. Mengerikan sekali. Terus, hubungannya sama planet lain? Pemahaman kunci soal gimana partikel halus di atmosfer bisa mengubah iklim secara drastis itu sangat dibantu oleh pengamatan badai debu global di Mars. Oh, badai debu Mars lagi. Iya, misi Mariner 9 tahun 71 itu sampai di Mars pas planetnya lagi dilanda badai debu yang nutupin seluruh permukaan. Akibatnya, suhu permukaan Mars turun drastis. Nah, studi dinamika debu Mars ini ngasih analogi penting dan data empiris buat modelin efek jelaga nuklir di bumi. Jadi, data Mars bantu kita bayangin dampak perang nuklir di bumi. Tepat. Sains Planet bantu kita ungkap konsekuensi iklim yang mengerikan dari perang nuklir. Aspek yang anehnya dulu diabaikan sama perencana strategi militer kedua pihak. Ada argumen kuat kalau pemahaman soal musim dingin nuklir ini ikut bantu proses deeskalasi dan ngurangin ketegangan perang dingin. Luar biasa ya. Penipisan ozon, pemanasan global, musim dingin nuklir. 3 ancaman besar. Dan pemahaman kita dibantu banget sama eksplorasi planet lain. Keren. Nah, sekarang kita geser dikit fokusnya ke Mars secara khusus. Planet merah ini kan tetangga kita yang paling mirip bumi ya, dalam beberapa hal. Selalu jadi target utama eksplorasi, Sagan juga bahas banyak soal ini. Apa sih temuan kunci yang mengubah pandangan kita soal Mars? Mars itu memang dunia yang penuh teka-teki dan daya tarik. Misi-misi awal kayak Mariner 9 di awal 70-an, terus terutama pendarat Viking 1 dan 2 tahun 76, itu merevolusi pemahaman kita. Viking ya, yang mendarat itu? Iya, mereka ngeliatin landscape yang spektakuler, kompleks, ada ngarai raksasa Valles Marineris, panjangnya kayak benua Amerika. Ada gunung berapi Olympus Mons, 3 kali lebih tinggi dari Everest. Wow. Ada lapisan es di kutub yang berlapis-lapis, kayak buku catatan iklim masa lalu Mars. Ada badai debu global dahsyat yang tadi kita bahas. Dan mungkin yang paling bikin penasaran, fitur permukaan yang mirip banget sama dasar sungai kering, delta, garis pantai kuno di bumi. Nah itu dia, bukti-bukti ini kan bikin orang mikir. Iya, spekulasi kuat kalau Mars dulu pernah punya air cair dalam jumlah besar di permukaannya. Dan kalau ada air, pertanyaan besarnya muncul, pernah ada kehidupan nggak? Misi Viking kan secara khusus nyari tanda kehidupan mikroba di tanah Mars ya. Gimana hasilnya? Ketemu nggak? Hasil eksperimen biologi Viking itu, wah, salah satu cerita paling menarik sekaligus kontroversial dalam sejarah eksplorasi antariksa. Ada 3 instrumen beda buat deteksi metabolisme. Intinya, nyari tanda mikroba napas atau makan nutrisi yang disediain. Terus? Dan yang bikin kaget, beberapa eksperimen ini ngasih hasil yang awalnya kelihatan positif. Ada pelepasan gas, ada indikasi aktivitas kimia yang bisa ditafsirkan sebagai biologis. Wah, sempat heboh banget waktu itu. Tapi, kayaknya ada tapinya nih. Tapi, ya ada beberapa alasan kuat kenapa mayoritas ilmuwan kemudian jadi skeptis. Apa aja tuh alasannya? Ku jadi ragu, kedengarannya rumit ya? Memang agak rumit. Pertama, reaksi positif itu muncul dalam berbagai kondisi eksperimen. Misalnya, tanahnya udah dipanaskan sampai suhu yang harusnya bunuh mikroba, reaksinya masih ada. Itu kan nggak konsisten sama sifat kehidupan yang kita kenal. Aneh ya? Kedua, dan ini mungkin yang paling nentuin, instrumen keempat di Viking, namanya GCMS, itu sensitif banget buat deteksi molekul organik bahan dasar kehidupan berbasis karbon. Nah, GCMS ini gagal nemuin molekul organik di sampel tanah Mars. Loh, nggak ada sama sekali. Nggak ketemu. Ini aneh banget, soalnya meteorit dari luar angkasa yang jatuh ke bumi aja biasanya bawa senyawa organik. Jadi kesimpulan yang paling banyak diterima sekarang, hasil positif tadi kemungkinan besar cuma reaksi kimia biasa aja. Dari senyawa oksidan yang reaktif banget di permukaan Mars. Oksidan? Iya, kayak peroksida gitu, yang terbentuk karena radiasi UV matahari yang kuat, kan atmosfer Mars tipis, nggak ada lapisan ozon. Jadi tanah Mars itu secara kimiawi kayak niru beberapa tanda kehidupan. Jadi tanahnya kayak pura-pura hidup gitu ya secara kimia. Tapi tanda pasti kehidupan karbon kayak di bumi
Nggak ketemu waktu itu. Kira-kira begitulah interpretasi dominannya, tapi penting juga dicatat, beberapa ilmuwan yang dulu terlibat langsung sama eksperimen Viking, sampai sekarang masih merasa ada pertanyaan yang belum kejawab tuntas. Masih ada misteri ya? Betul, perdebatan ini nunjukin betapa susahnya ngedefinisiin dan ngedeteksi kehidupan, apalagi kalau bentuknya beda banget sama yang kita kenal di bumi. Ini juga jadi pelajaran buat desain eksperimen pencarian kehidupan di masa depan, biar lebih canggih. Dengan semua kerumitan ini dan kemungkinan Mars sekarang steril di permukaannya, kenapa kita masih harus keluarin banyak sumber daya buat terus jelajahin Mars? Ada beberapa alasan mendasar yang kuat banget sih. Pertama, Mars itu kunci buat mengerti evolusi planet secara umum, termasuk bumi. Kenapa dua planet yang awalnya mungkin mirip, kok jalurnya jadi beda banget? Kenapa Mars kehilangan atmosfernya, jadi dingin kering, sementara bumi tetap hangat basah? Pertanyaan besar itu. Jawab pertanyaan ini bisa ngasih pemahaman mendalam soal faktor-faktor apa aja yang bikin planet bisa dihuni. Kedua, pencarian kehidupan belum selesai. Kalau Mars dulu basah dan hangat, mungkin kehidupan sempat muncul. Kalau iya, jejak fosilnya atau mungkin mikroba yang tidur di bawah permukaan terlindung dari radiasi bisa jadi masih ada. Jadi masih ada harapan ya? Ketiga, Mars tetap jadi laboratorium alam terbaik kita buat planetologi komparatif, buat uji model iklim, geologi, atmosfer kita. Dan jangan lupa, ada kemungkinan transfer materi antar planet lewat asteroid. Nemuin kehidupan atau bekas kehidupan di Mars, sekalipun asalnya dari bumi atau sebaliknya, itu bakal jadi penemuan luar biasa. Tentu. Eksplorasi ini ada risiko dan gagalnya juga ya. Sagan di bukunya nyebut kegagalan misi Mars Observer tahun 93 sebagai pengingat pahit. Ini jadi mikir, risiko dan biaya besar misi antar planet ini sepadan nggak sih? Apalagi kita banyak masalah mendesak di bumi. Itu pertanyaan valid banget dan penting dibahas. Kegagalan itu ya bagian tak terpisahkan dari usaha kita mendorong batas teknologi dan pengetahuan. Misi antar planet itu salah satu rekayasa paling kompleks yang pernah manusia coba. Susah banget pasti ya? Sejarah nunjukin ada kurva pembelajaran. Tingkat sukses peluncuran roket AS dan Uni Soviet Rusia memang naik pesat. Dari sekitar 50% di awal jadi mungkin 80% atau lebih. Tapi tingkat sukses misi keseluruhan, artinya sampai tujuan, berhasil kerja ilmiahnya, itu secara historis masih di kisaran 60-70%. Artinya kemungkinan gagal masih 30-40%. Lumayan tinggi juga ya? Itu realitas yang harus dihadapi dalam bisnis ini. Terus gimana perencana misi ngatasin resiko setinggi itu? Salah satu strategi kunci yang efektif banget itu redundansi. Terutama lewat misi kembar. Misi kembar? Maksudnya? Ngirim dua wahana identik sekaligus. Banyak sukses besar di masa lalu itu datang dari pasangan misi. Mariner 8 gagal pas luncur, tapi kembarannya Mariner 9 sukses besar sampai Mars dan mengubah pemahaman kita. Viking 1 dan 2, dua-duanya sukses mendarat. Voyager 1 dan 2, dua-duanya sukses jelajah tata surya luar. Oh, jadi kalau satu gagal masih ada harapan di yang satunya ya? Betul. Mars Observer itu misi tunggal. Mungkin karena tekanan anggaran, jadinya lebih rentan kalau ada satu titik kegagalan. Jadi, ya, gagal itu bisa terjadi dan menyakitkan, tapi itu bagian dari harga penemuan di garis depan. Kita belajar dari tiap kegagalan. Terakhir nih, gimana soal langkah selanjutnya yang sering banget dibicarain? Ngirim manusia ke Mars, robot kan makin canggih nih. Argumen sains saja cukup kuat nggak sih buat ngejustifikasi resiko dan biaya misi manusia yang pasti jauh lebih besar? Anda angkat poin penting. Kemampuan robot penjelajah memang makin hebat, ngasih nilai ilmiah luar biasa dengan biaya dan risiko jauh lebih rendah dari misi manusia. Tapi, ada justifikasi lain di luar sains murni buat mikirin misi manusia ke Mars. Apa itu? Salah satunya, kayak yang dibayangin Sagan pasca Perang Dingin, potensi misi itu jadi proyek kerjasama internasional skala besar, khususnya antara kekuatan antariksa utama kayak Amerika Serikat dan Rusia. Kerjasama ES Rusia, ya? Iya, gabungin keunggulan masing-masing. Misalnya, kemampuan angkat berat roket Rusia digabung sama keahlian instrumentasi dan robotika AS. Itu bisa jadi pernikahan di surga, pinjam istilah Sagan, buat capai tujuan ambisius yang mungkin terlalu susah atau mahal buat satu negara aja. Terus stasiun luar angkasa internasional yang sekarang ada, ISS itu cuma laboratorium ngambang aja atau ada perannya buat ke Mars?
ISS dan stasiun sebelumnya kayak Mir, itu perannya krusial banget. Jadi laboratorium buat pelajari sesuatu yang vital buat misi Mars. Dampak penerbangan antariksa jangka panjang ke tubuh manusia. Oh, efek ke astronotnya ya? Betul. Perjalanan ke Mars bolak-balik itu makan waktu tahunan. Kita perlu ngerti banget dan nemuin cara ngatasin masalah serius kayak tulang keropos, otot mengecil, efek radiasi kosmik, belum lagi tantangan psikologis hidup terisolasi lama. Wah, banyak ya tantangannya. Nah, ISS itu tempat uji coba vital buat teknologi dan strategi ngatasin masalah itu. Jadi kayak batu loncatan penting lah dalam perjalanan ke Mars. Tapi tantangannya tetap luar biasa ya. Risiko terbangnya manusia, kita ingat Apollo 1, Challenger, Columbia, biayanya yang pasti mahal banget. Terus perlu teknologi baru kayak sistem pendukung kehidupan yang super andal, roket yang lebih kuat, atau mungkin propulsi non-kimia kayak ion atau layar surya biar perjalanannya lebih cepat. Tepat sekali, tantangannya signifikan banget, nggak boleh dianggap remeh. Tapi ya itu, dorongan buat menjelajah, buat lihat ada apa di balik cakrawala berikutnya itu kayaknya udah ada dalam sifat manusia. Kayak kata Sagan, pertanyaan soal manusia mendarat di Mars itu mungkin bukan apakah, tapi kapan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Pembahasan mendalam kita kali ini, dari bab 14 Pale Blue Dot, bawa pesan yang kuat dan mungkin agak mengejutkan ya. Melihat dan mempelajari dunia lain itu bukan sekedar kemewahan ilmiah atau pelarian dari masalah di bumi. Justru sebaliknya, ini alat yang terbukti penting banget, secara fundamental, buat ngerti, menghargai, dan akhirnya melindungi planet rumah kita sendiri. Ingat koneksi yang terduga antara studi atmosfer Venus sama penyelamatan lapisan ozon bumi tadi. Itu contoh sempurna gimana perspektif kosmik ini punya dampak nyata banget di sini. Eksplorasi itu kayak ngasih kita cermin, buat lihat betapa rapuhnya bumi, lihat bahaya yang kita ciptakan sendiri, dan lihat tempat kita sebenarnya di alam semesta yang luas ini. Perspektif itu memang tak ternilai harganya. Nilai ilmu perbandingan antar planet ini, seperti yang Robert Goddard tulis seabad lalu dan dikutip Sagan di bab ini, terlalu jelas untuk perlu didiskusikan. Ya, jelas banget nilainya. Tapi mungkin pertanyaan buat kita renungkan hari ini adalah, apakah nilai yang terlalu jelas itu masih benar-benar kita hayati saat kita nentuin prioritas sebagai individu, sebagai masyarakat global? Setelah dengar gimana eksplorasi antariksa itu terkait erat sama kesejahteraan bumi, apakah cara Anda memandang rumah kita ini sedikit berubah? Dan yang lebih penting lagi, gimana seharusnya wawasan dari penjelajahan kosmos ini membentuk cara kita menghadapi tantangan-tantangan mendesak yang ada di sini, di titik biru pucat ini?